Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil materi kami mengenai pilar utama Pancasila. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama, ada Eka Kartika. Yang kedua, Nur Aisyah. Yang ketiga, Nur Hayati. Yang keempat, Nur Sahra Afifah. Yang kelima, Marslin Cesaria Daben. Yang keenam, Muhammad Akhtar. Yang ketujuh, Cesar Kleiser. Yang kedelapan, Nur Reski. Next. Materi pertama, demokrasi dengan HAM akan dipaparkan oleh Nur Hayati. Kepada Nur Hayati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan materi tentang demokrasi dengan HAM. Demokrasi dengan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dengan HAM juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai hakikat kemanusiaannya. Sebab hingga saat ini, hanya konsepsi demokrasi dan HAM yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Materi kedua, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, akan dibacakan oleh Eka. Kepada Eka kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan mengenai poin ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka menghendaki pemberlakuan sistem peradilan yang merdeka, yakni memberikan peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Di depan pengadilan yang merdeka, baik penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan dari dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Terima kasih. Yang kedelapan, demokrasi dan otoda yang akan disampaikan oleh Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan materi mengenai demokrasi dan otoda. Proses demokrasi dalam terbentuknya otonomi daerah ini mulai pada tahun 1999 dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam beberapa pasal membenarkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu wilayah otonom dengan kewenangan mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, otonomi daerah sebagai suatu sistem demokrasi dalam mewujudkan kepentingan pemerintah pusat dalam menanggulangi perbaikan sistem perekonomian nasional yang hampir bangkrut dikarenakan beban utang luar negeri yang melambung tinggi. Selain itu, antara demokrasi dan otonomi daerah berhubungan dengan keberadaan demokrasi, membantu keberhasilan pembangunan daerah yang sangat bergantung pada pelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran rakyat yang akan dipaparkan oleh Rara. Kepada Rara kami persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang demokrasi dengan kemakmuran rakyat. Demokrasi dengan kemakmuran artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak,
kewajiban, dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu, semua demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi yang menerapkan prinsip kemakmuran artinya dalam sistem demokrasi harus mengupayakan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Terima kasih. Yang terakhir, demokrasi berkeadilan sosial akan dibacakan oleh Saudara Akhtar. Kepada Akhtar, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi mengenai demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.